Silakan Bapak Iman membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami semua di Zoom ini bisa menikmati istirahat malam dalam kondisi yang sehat dan selamat. Dan pada pagi kita bisa bangun pagi dengan kondisi yang juga sehat. Dan kami diberi kesempatan oleh Tuhan sekali untuk beribadah melalui Zoom ini Tuhan. Yang akan menguasai Zoom ini dari awal, pertengahan, hingga akhir berjalan dengan baik. Baik itu PR-nya, baik itu pemberitaan firman-Nya Tuhan, atau dari persekutuannya, perkembangannya, akhirnya kau kuasai semuanya Tuhan, supaya Zoom ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan internet yang dipakai, wifi, listriknya, semuanya peralatan yang digunakan supaya berjalan dengan baik. Sehingga ibadah Zoom ini juga bisa dinikmati banyak orang, banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan melalui Zoom ini Tuhan. Injil diberitakan di Zoom ini Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Yesus secara pribadi. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan firman yang disampaikan oleh anak-Mu Tuhan, Tuhan sertai, lindungi dan kuasai, sehingga setiap apa yang disampaikan adalah betul-betul kebenaran dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami persilakan untuk Rika dan Jordan membawa pemimpin kita dalam pujian penyembahan di pagi hari ini. Silakan. Baik, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tuhan, Tuhan cinta. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau sudah baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Engkau layak kami tinggikan Yesus. Bersandar ajaiblah karya-Mu. Adonai, benar jalan Raja segala bangsa yang maha kuasa, punya nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Jam berapa? 84 boleh. Berimin dalam bersama Tuhan katakan, bersandar ajaiblah karya-Mu. Adilnya benarlah jalan, amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, punya nama-Mu. Katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, kasih baik, katakan Yesus, namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku memuji, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita lebih dalam bersama katakan Yesus, kasih baik, Yesus, amin, namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lagi sekali katakan, ku mau memujimu, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dalam katakan, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak Yesus, terima pujian syukur kami.
hanya bagimu Tuhan. Oh, kami bersyukur anugerah-Mu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, Yesus, kami mau bawa syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kau baik dalam setiap hidup kami, dan kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu limpah dalam hidup kami, ya Yesus. Oh, haleluya. Kau dahsyat, luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Segala pujian syukur hanya untuk-Mu, Yesus. Ya Yesus, haleluya. Ini syukur kami hanya untuk-Mu. Haleluya, Yesus. Oh, kami mau bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kau ajaib luar biasa Tuhan, berkuasa mulia hanya untuk-Mu. Senang jiwa kami Tuhan, ini hati kami ya Yesus. Kami mau bawa kembali, kami bersyukur Tuhan, ya Yesus. Kau baik luar biasa. Terima kasih. Engkau tidak meninggalkanku. Engkau selalu beserta dengan kami. Pertolongan-Mu yang ajaib luar biasa. Kasih-Mu besar melingkupi setiap hati kami. Dalam setiap langkah kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus.
terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersorak memuji dan memuliakan nama. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan lebih bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan nama. Katakan mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya untuk diri bagi bangsa ini mari maju umat pemenang. Lagi sekali bersuka kita katakan mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini mari maju umat pemenang dan bagi nyatakan kemuliaan-Nya dan bagi nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan hanya segala raja. Dialah raja. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini mari maju umat pemenang katakan bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan hanya segala raja. Dialah katakan bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya dan bagi nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan hanya segala raja. Katakan Dialah raja. Bangkit suka nama Yesus maju nyatakan kuasa-Nya berikan ketika buat iblis tertekan kalahkan timnya dengan kuasa namanya lagi sekali oh bangkit suka nama Yesus maju nyatakan kuasa-Nya kita buat iblis tertekan kalahkan timnya dengan kuasa namanya mengatakan nama Yesus menaik ubah nama Yesus kota Bethel yang teguh nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus di atas segalanya lagi sekali katakan nama Yesus menara yang kuat nama Yesus kota Bethel yang teguh nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus amin nama Yesus
segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Kami mau bangkit bersama. Kami mau menangkan setiap jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan. Kami bersyukur anugerah-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Segala pujian syukur hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur, Engkau baik dalam setiap hidup kami. Kau menopang kehidupan kami. Dahsyat luar biasa. Anugerah-Mu indah, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Yesus. Putus-putusnya kami berterima kasih padamu. Karena Kau luar biasa, dahsyat, perkasa, mulia dalam. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya untuk-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada host. Tuhan, dahsyat luar biasa, kita bersyukur kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan. Saya sangat percaya saudara kita diberkati. Amin. Luar biasa pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk Rika dan juga Jordan yang sudah menjadi berkat lewat pujian penyembahan kita. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama membaca deklarasi iman pemenang dan kemudian kita akan sambung dengan doa-doa syafaat kita pagi hari ini, dan saya persilakan bagi yang bertugas. Puji nama Tuhan, kita akan bacakan deklarasi iman pemenang. Deklarasi iman pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan iman pemenang. 1. Kami deklarasikan firman itu dekat kepada kami, yakni di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. 2. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. 3. Dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6. Karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. 7. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8. Kami berasal dari Allah dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 9. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami, bahkan kami adalah anak-anak Allah. 10. Sebab itu kami deklarasikan, jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? 11. Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus? 12. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kami. 13. Kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan. Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita dan mari satukan hati kita masuk di dalam doa. Unarana makata kayarana lamasiki dibidi hatta kayara dalabasai. Terima kasih Bapa, hari yang indah, waktu yang Engkau perkenankan kami sebagai keluarga besar Menara Doa New Life. Kembali kami boleh terhimpun di ruang Zoom ini. Sekalipun kami berbeda-beda tempat Tuhan, namun kami percaya kekuatan kuasa Roh-Mu yang telah mempersatukan kami hingga dalam persekutuan ibadah kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami merasakan bahwa hadirat Tuhan tercurah di tempat ini, tercurah di dalam kehidupan kami, melawat dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Biarlah senantiasa Engkau menguduskan kehidupan hamba-Mu, mengurapi, mencurahkan roh hikmat, roh doa atas kehidupan hamba-Mu secara penuh. Hingga hamba dapat menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Dan hamba percaya kekuatan musuh tidak ada yang akan dapat menghalangi. Karena kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kami adalah kuasa yang besar. Hingga segala kekuatan musuh dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang kepadamu Bapa membawa Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan. Kami rindu melihat karya Tuhan dinyatakan atas Tuhan Indonesia, di mana kami mau Tuhan melihat ada lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan mengalami lawatan daripadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Api yang daripadamu menyentuh setiap kehidupan mereka, hingga setiap mereka akan mengenal akan Engkau. Mereka akan percaya kepada nama Yesus Kristus yang berkuasa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa, Engkau Tuhan mengerjakan atas bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, ada orang-orang yang belum mengenal Engkau, ada orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berdoa, biarlah kuasa-Mu yang menyentuh kehidupan mereka dan membawa mereka untuk mengalami kasih karunia Tuhan dan pertobatan, keselamatan yang daripadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan untuk seluruh bangsa kami Tuhan. Kami bawa dan taruhkan ke dalam tangan Tuhan.
Biar senantiasa Engkau, oh Tuhan, terus ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa bangsa ini akan terus mengalami akan kasih kuasa yang daripada Tuhan. Ada perlindungan, ada pemagaran, pembentengan kuasa darah Yesus. Oh Tuhan, atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Oh Tuhan, Indonesia ya Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia ada di hatimu Tuhan. Tuhan, kami membawa kehidupan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang dapat menghalangi ketika Tuhan menyatakan, ketika Tuhan menginginkan akan Indonesia untuk dilawat, untuk diselamatkan Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terus menjaga dan melindungi bangsa Indonesia dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Baik lewat kekacauan Tuhan, bencana Tuhan. Oh Tuhan, biarlah darah Yesus termeterai atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, luputkan bangsa kami, luputkan Indonesia Tuhan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Kami berdiri atas Indonesia dan biarlah senantiasa damai sejahtera yang daripadamu terus tercurah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemerintah yang ada di dalamnya Tuhan, kami bawa dan taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus mengayomi kehidupan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Baik mereka, oh Tuhan, yang melaksanakan tugas Tuhan, oh Tuhan, lewat pemerintahan tertinggi yang ada Tuhan, presiden, wakil presiden, bahkan para menteri kabinet Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap apa yang telah diprogramkan Tuhan atas bangsa Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Sikarana makataka, hingga kami akan melihat cara Tuhan bekerja melalui kehidupan mereka lewat Tuhan. Oh Tuhan, program-program yang ada semuanya akan terwujud Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang Kau percayakan Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas penting di tengah-tengah bangsa ini, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan memberikan mereka Tuhan, oh Tuhan, sidibidi kata kayarana lamasai, keberanian Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Perekonomian yang ada di bangsa ini, Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus berkati ya Bapa, biar setiap Tuhan sektor-sektor perekonomian di bangsa ini akan terus diberkati oleh Tuhan, hingga kami akan melihat Tuhan ada janji Tuhan yang dinyatakan atas Indonesia, di mana perekonomian Indonesia akan semakin terus diberkati dan diberkati di dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang ada Tuhan dapat menghidupi akan seluruh rakyat yang ada di Indonesia, bahkan terlebih melalui berkat yang ada Tuhan atas Indonesia. Indonesia akan menjadi juga berkat atas bangsa-bangsa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat, ajaib, dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menyatakan kedaulatan-Mu atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan yang akan terjadi atas Indonesia, yang akan menimpa akan bangsa kami Indonesia. Lewat Tuhan, kemiskinan dan kemelaratan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, disingkirkan atas Indonesia. Kami percaya janji Tuhan ada atas Indonesia, dan itu akan terus teralami di dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan, dari berbagai latar belakang denominasi gereja. Engkau yang telah mempercayakan kehidupan mereka untuk memimpin setiap pelayanan yang ada, gereja-gereja yang ada. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu melihat Tuhan, Engkau Tuhan bekerja melalui pelayanan yang ada Tuhan di Menara Doa New Life, lewat Tuhan Project Lumbung Yusuf. Oh Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan membawa dan menuntun setiap hamba-hamba Tuhan untuk boleh terhubung dalam pelayanan Menara Doa New Life Tuhan, di mana ada hal yang kami rindukan melalui visi dan misi yang ada, yang telah Engkau taruhkan Tuhan lewat pemimpin yang ada di Menara Doa New Life. Biarlah senantiasa kuasa Tuhan bekerja di dalamnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan membawa setiap mereka yang di
diberkati Tuhan untuk boleh bersama-sama terhubung dalam pelayanan ini, hingga mereka boleh Tuhan menyalurkan berkat-berkat kekayaan yang telah Engkau berikan atas kehidupan mereka melalui pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Lumbung Yusuf Menara Doa New Life di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan akan banyak Tuhan hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, para misionaris yang melayani akan Engkau, yang dapat Tuhan menerima support dana melalui Tuhan pelayanan Menara Doa New Life Tuhan, lewat Tuhan Lumbung Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian terus kami angkat untuk pelayanan yang ada Tuhan. Biar senantiasa Tuhan yang akan memberkati, terlebih khusus untuk pimpinan kami Bapak Hari Sakaria Tuhan. Ora nama kata kaya rada basai. Berikan selalu kekuatan, kemampuan, hikmat yang dari sorga. Bahkan urapan Tuhan mengalir atas kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Dalam dia memimpin akan Menara Doa New Life. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehat-sehatkan terus kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia akan melaksanakan apa yang telah Engkau percayakan, apa yang telah Engkau taruhkan Tuhan dalam pelayanan yang ada di Menara Doa New Life. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang ada Tuhan, yang sudah terhubung Tuhan lewat pelayanan ini. Biar senantiasa Engkau terus mengaruniakan atas kehidupan kami roh kesehatian Tuhan untuk bekerja di dalam pelayanan yang ada, mengembangkan akan misi kerajaan surga untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Pakai kehidupan kami sebagai alat-alat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini bukan karena kehendak kami, namun karena kuasa Roh-Mu yang telah menarik, membawa dan menuntun kami ada di tempat ini. Sebab itu biarlah senantiasa kekuatan Roh-Mu yang akan memberikan kami, oh Tuhan, kekuatan gairah di dalam melayani akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki motivasi yang benar Tuhan, di dalam melayani akan Engkau untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan yang ada di muka bumi, terlebih khusus yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan selalu kami Tuhan kesehatan, kekompakan Tuhan, oh untuk kami bersama-sama bergandengan tangan memajukan pelayanan yang ada di Menara Doa New Life. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan terus Engkau taruhkan atas kehidupan kami roh ketaatan, roh kesetiaan, roh kejujuran, kerendahan hati, kemurnian, ketulusan dan kesungguh-sungguhan di dalam melayani akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami ada di dalam kesehatian, maka kuasa Tuhan akan semakin dinyatakan. Kuasa Tuhan semakin besar berdampak dalam pelayanan ini, hingga banyak jiwa-jiwa yang boleh akan mengalami, oh Tuhan, karya keselamatan. Mereka boleh dibawa Tuhan di dalam keselamatan, pengenalan akan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus mengandalkan Engkau, karena kami percaya keberadaan kami sebagai manusia kami terbatas, namun kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa yang tidak pernah terbatas. Engkau Tuhan sanggup bekerja melampaui akal pikiran kami sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, biarlah senantiasa Engkau yang akan mendengar setiap seruan doa kami. Kau memerintahkan pasukan malaikat surga untuk mengerjakan bagian-bagian doa yang telah kami lepaskan di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati hamba naikkan semuanya dengan ucapan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah menaikkan setiap doa-doa syafaat. Kita terus berdoa bagi bangsa yang kita cintai ini, sehingga janji Tuhan keselamatan bagi bangsa kita, mayoritas rakyat Indonesia boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan bangsa kita adalah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah bertugas, baik Ibu Yuli dan juga Ibu Stevi. Dan saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita fokus, kita akan mendengar firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta Olga Mamoto. Namun sebelumnya kita akan menikmati satu pujian untuk membawa kita kepada firman Tuhan. Silakan Rika Jordan. Amin. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terdapat sulit.
pikiranku, firman-Mu dan amin. Sumber kekuatan Kau pegang, Kau terbaik bagiku. Ku lupakan yang di belakang, ku serahkan hidupku kepadamu Yesus, dan berlari kepada tujuan. Kau hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencana-Mu murah, indah tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan Kau pegang, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu murah, indah tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan Kau pegang, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Waduh, ada ayam. Silakan Bu Pendeta Olga. Ya. Selamat pagi semua. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Di Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik memberkati kita semua lagi pagi hari ini. Ya. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami boleh nyata di pagi hari ini. Sehingga kami lagi boleh ada, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, dan terlebih kami boleh ada di menara doa New Life di pagi hari ini. Kami boleh ada di mesbah doa. Bersyukur, memuliakan Tuhan, menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Selimuti hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Dan Tuhan, berkati firman yang akan disampaikan, urapi firman yang akan keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga firman ini akan benar-benar memberikan kekuatan, memberi motivasi bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan kami, dan Engkau ada di tempat ini. Sekalipun kami berbeda-beda tempat, tetapi Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Buka rahasia kebenaran firman Tuhan bagi kami semua,
sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin, amin, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya. Pagi hari ini mungkin saudara bertanya, kok bukan HP saya ya, saudara. Memang ya, saya tadi ya, saudara, tadi ketika saya tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit saya bersaksi dulu ya. Tinggal 10 menit saya akan masuk live, masuk Zoom ya, saudara. Tiba-tiba HP saya dia ya, saudara, terganggu. Ya, memang ya segala sesuatu itu ya, begitu juga hari Selasa itu. Waktu saya mau WL, HP saya ini, saudara, dia jatuh sampai seperti ini. Ya, saya katakan, Tuhan, ini saya mau khotbah. Ya, namun itulah ya, saudaraku, ketika Tuhan memberikan firman dan saya alami hal itu, ini merupakan satu kesulitan bagi saya, ya, karena saya akan melayani hari ini, ya, saudara. Tiba-tiba HP saya dia katakan LCD-nya rusak, dan puji Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, tapi Tuhan izinkan semua untuk kita bisa apa ya, saudara, menghadapi setiap apapun dengan ketenangan. Karena itulah firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Ya. Dengan tema cara orang Kristen sejati menghadapi kesulitan. Kita akan baca sama-sama di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17. Dan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin, firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang cara orang Kristen sejati menghadapi kesulitan. Tentunya saudara, saya percaya kita semua yang ada di sini, ya, tidak pernah, lalu tidak ada kesulitan dalam hidup ini. Siapapun dia, mau dia orang kaya, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan, semua pasti akan mengalami yang namanya kesulitan. Nah, saudara, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya itu seringkali tergantung dengan sikap kita, ya. Seperti tema kita, cara orang Kristen sejati, berarti ada orang Kristen yang tidak sejati, ya. Contohnya seperti orang Kristen hanya KTP, lahir ya sudah jadi orang Kristen. Ya. Dia hanya sekedar menjadi orang Kristen saja. Jadi antara orang Kristen sejati dengan orang hanya sekedar jadi Kristen atau dikatakan Kristen KTP, cara menghadapi kesulitan itu sangat berbeda. Ya. Sangat-sangat berbeda. Mengapa? Karena kalau kita sebagai orang Kristen sejati, pasti dia menghadapinya dengan cara Tuhan. Ya. Dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Nah, kita melihat di sini Nabi Habakuk diperlihatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi Habakuk ini melihat satu penglihatan yang akan menghancurkan, yang akan datang dalam kehidupan bangsa Yehuda. Karena bangsa Yehuda pada saat itu mereka hidup, ya saudara, sehingga Nabi Habakuk mengatakan dia hidup dan dia melihat ketidakadilan di tengah-tengah bangsanya. Bangsa Yehuda pada waktu itu mereka hidup tidak benar, hidup menyakitkan hati Tuhan. Mereka hidup, saudara-saudara, sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan dengan mereka menyembah kepada berhala-berhala. Sehingga membuat hati Tuhan marah. Maka sebab itu Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Habakuk dalam satu penglihatan. Sehingga saudara-saudara, ya, di dalam ayatnya yang pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama di situ dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, penglihatan itu adalah Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Habakuk, ya saudara, hukuman yang akan datang kepada bangsanya. Ya saudara, Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Habakuk apa yang akan datang. Yaitu Tuhan memakai bangsa Babel untuk menghukum orang-orang fasik, untuk menghukum bangsanya yang telah menyakitkan hati Tuhan. Ya. Maka sebab itu saudara-saudara di sini Nabi Habakuk dia berdoa, memohon, ya, agar Tuhan mengasihani. Saudara-saudara, makanya ayat ini mengatakan doa Nabi Habakuk, dia memohon belas kasihan Tuhan, ya, untuk bangsanya. Namun saudaraku, kita lihat di sini bahwa penglihatan itu membuat Nabi Habakuk sampai gemetar, ketakutan. Karena kesusahan yang besar akan menimpa bangsanya. Namun saudara, kita lihat, ya, bagaimana cara, ya, Nabi Habakuk menghadapi kesulitan yang akan datang menimpa kehidupannya, menimpa bangsanya. Nah, kita akan lihat sama-sama dalam firman Tuhan. Yang pertama, saudara, dalam ayatnya yang ke-16. Ayat 16 mengatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ya, saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Ya, bagaimana cara dia menghadapi kesulitan, kesusahan yang besar yang akan datang dalam kehidupannya, datang dalam kehidupan bangsanya. Yang pertama, saudara, dikatakan dengan tenang aku akan menantikan kesusahan yang mendatangi bangsaku. Jadi, saudaraku, ketika dia diperlihatkan Tuhan, apa yang akan terjadi? Kesulitan, kesusahan, masalah. Sehingga di dalam ayat Nats tadi dalam ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga,
Pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu menggambarkan satu kehidupan yang sulit. Satu kehidupan yang sangat-sangat menderita. Ya, saudara-saudara. Namun dikatakan bahwa dia tenang. Aku akan tenang menghadapi. Namun aku akan tenang menghadapi hari kesusahan itu. Saudara-saudara, demikian dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen sejati. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesusahan, firman Tuhan memberi pelajaran bagi saya dan saudara, agar kita dengan tenang menghadapi apa yang akan terjadi di depan kita. Ya. Saudara-saudara, artinya ketika kita menghadapi dengan tenang, itu berarti kita berdoa. Hanya doa yang sanggup menolong kita, yang memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi apapun yang akan datang dalam hidup kita. Kesusahan sebesar apapun yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita tetap tenang, berdoa, maka saudara kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Doa. Mengapa dia tenang, saudara? Menghadapi kesusahan itu. Mengapa dia tenang menghadapi kesulitan yang akan datang dalam hidupnya? Kita lihat di dalam pasal 2 ayatnya yang keempat. Ya. Pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Bagian akhir di situ mengatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Mengapa dia tenang menghadapi kesusahan, kesulitan yang akan datang dalam kehidupannya, yang sudah ada di depan mata? Ya. Karena dia percaya kepada Allahnya. Ya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, di sini ayat tersebut berfungsi sebagai petunjuk bahwa orang yang benar akan tetap memelihara gaya hidupnya, integrasinya, ya, dan kesetiaannya kepada Tuhan, bahkan bila mana dia tidak melihat, ya, dan tidak memahami cara Allah. Mengapa? Karena dia menyadari kewajibannya untuk hidup dalam hubungannya yang benar dengan Allah. Di dalam doa. Ya, saudaraku. Luar biasa ya, saudara. Tuhan memberikan bagi saya dan saudara jalan keluar. Ini adalah salah satu jalan keluar bagi saya dan saudara ketika kita akan menghadapi kesulitan, ketika kita akan menghadapi masalah. Karena setiap orang, saudaraku, pasti akan menghadapi yang namanya kesulitan. Oh, dia orang kaya sebanyak mungkin hartanya. Bukan berarti dia tidak ada kesulitan. Saudara-saudara, tetapi kalau kita berdoa, tenang. Firman Tuhan berkata bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Cuma dekat dengan Tuhan. Amin. Baru kita bisa tenang menghadapi kesulitan. Kita tidak akan sama cara kita menghadapi kesulitan dengan orang yang hanya sekedar orang Kristen. Orang Kristen hanya sekedar Kristen. Ketika dia menghadapi masalah, mungkin dia berteriak-teriak, dia salahkan ya suami, istri, anak-anak, ribut semua di dalam rumah. Tetapi ketika kita sebagai orang Kristen sejati menghadapi kesulitan pergumulan, kita hanya berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa. Ya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, tadi saudara saya telepon sama Ibu Stevi.
aduh bagaimana ini saya memang di saat menghadapi seperti itu saudara ada kekhawatiran ya kan, itulah manusia ya kan, manusia. Tetapi firman Tuhan memberikan satu arahan bagi saya mau khotbah tentang tenang ya saudara, saya tenang. Kemudian Amen. Ibu Stevi bilang coba ambil anak PHP ya saudara, ambil HP anak saya saudara saya. Dan kebetulan anak saya punya Zoom dan dia yang bikin ya saudara, dan akhirnya berjalan. Saudaraku, saya lihat ketika saya mau melayani itu banyak sekali gangguan-gangguan. Hari pertama saudara, pada waktu saya pertama kali mau WL saudara, wah lampu lagi rusak ya. Jalur kami ini saudara tidak nyala. Tapi tinggal 5 menit baru lampunya jadi, stromnya jadi diperbaiki tepat di depan gereja, saudara. Amin. Oh luar biasa. Hari Rabu lagi, hari Selasa pada waktu saya mau WL, ya saudara, HP saya jatuh. Saudara, maka sebab itu ya HP saya jadi LCD-nya sudah terganggu sehingga sudah jadi kabur, sudah tidak bisa ya saudaraku. Namun saudara, hari ini Tuhan menguji saya saudara ya, agar saya bisa tenang menghadapi situasi seperti ini. Amen. Ya saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita akan merasakan ketenangan menghadapi setiap pergumulan. Saudara, sebuah payung tidak akan bisa menghentikan hujan, tetapi ia mampu melindungi kita dari kerasnya hujan, ya kan? Seperti halnya doa. Doa tidak membuat kita luput dari setiap masalah, setiap kesulitan, setiap kesusahan. Tetapi doa membuat kita tenang. Ya, meskipun kita berada di tengah-tengah masalah, kita akan diberikan ketenangan oleh Tuhan. Nah, itu cara yang pertama, cara orang Kristen sejati menghadapi kesulitan. Dan yang kedua, kita lihat di dalam pasalnya yang pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Pasal 3 ayat 18 mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, bagaimana cara kita menghadapi kesulitan? Karena kita sebagai orang Kristen sejati, selain kita menghadapinya dengan tenang, yang kedua, kita hadapi dengan sukacita. Ya, kita hadapi dengan sukacita. Dikatakan di sini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kesulitan, kesusahan yang akan dihadapi tidak mempengaruhi sukacita yang ada di dalam kehidupannya. Amin. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Ya, karena kita ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ada sukacita. Kalau sukacita dari Tuhan tidak mempengaruhi yang ada di luar. Ya, saudara-saudara. Menghadapi kesusahan saudaraku, ya, ini kesaksian saya, saudara ya. Ibu Stevi tahu keadaan saya. Ya, saudara. Menghadapi jemaat yang sedikit, saudara-saudara, pastinya saudara ya. Dan jemaat belum bisa saudara, memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang gembala. Kalau saya melihat situasi kondisi saat ini, mungkin saya tidak ada sukacita, ya. Mungkin saya sudah tidak ada saudara, gairah untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin ketika kita melihat seputar, mungkin saya akan tinggalkan pelayanan. Namun Tuhan memberikan saya sukacita. Ya, sehingga sekalipun saya menghadapi kesusahan, orang tidak pernah tahu. Karena apa? Setiap saya keluar, saya senyum, kemana-mana saya senyum, ya. Sudah. Jadi ada sukacita yang Tuhan berikan, sehingga itu akan membuat saya bisa bertahan dalam pelayanan.
Sekalipun menghadapi situasi, kondisi jemaat yang seperti ini. Tetapi saudara-saudara, sukacita yang dari Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan keadaan yang ada di luar. Ya. Mengapa? Karena saya percaya bahwa saya ada di dalam Tuhan dan Tuhan akan memelihara hidup saya. Buktinya sampai saat ini saya dipelihara oleh Tuhan. Itu yang membuat saya bersukacita melayani Tuhan. Apapun yang diizinkan Tuhan saya melayani. Saya tidak pernah ya saudara menolak kecuali yang satu yang kapan hari doa syafaat. Ya, doa syafaat. Aduh, saya katakan kepada Ibu Stevi, coba yang lain dulu. Ya, saudara. Namun saudara lihat, ada sukacita ketika kita ada di dalam Tuhan. Menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi kesusahan, kesulitan dalam hidup. Kalau kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita damai dan sukacita. Sehingga kita mampu menghadapi setiap pergumulan hidup. Ya, saudara-saudara. Dan ketika kita ada sukacita di dalam hidup kita, pasti akan keluar ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur akan keluar dari hati yang ada sukacita. Amen. Makanya Nabi mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Oh, mengapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka sekalipun ya saudaraku persoalan, pergumulan, kesulitan, masalah yang datang dalam hidup kita sebesar apapun, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari kesulitan. Amen. Tuhan kita yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19. Ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa yang ketiga, ketika menghadapi masalah kesulitan dalam hidup ini, kita sebagai orang Kristen ya yang sejati, ketika kita hadapi itu, kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Ya. Karena kita tidak mampu ya menghadapi kesulitan sekecil apapun, kita tidak akan mampu ya dengan kekuatan kita. Ya. Hanya Tuhan, ya. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, kita andalkan Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka saudaraku dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, jadi kuat. Ya, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara tahu rusa, dia tidak pernah capek, dia tidak pernah lelah, ya saudara. Dia tidak pernah lelah. Seringkali saudara masalah, pergumulan, kesulitan membuat kita capek, ya kan? Capek menghadapi masalah, capek menghadapi situasi keadaan. Ya, saudara. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra. Sehingga kita seperti rusa. Dia berlari, memiliki semangat, memiliki kekuatan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kesulitan yang ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita mampu menghadapi setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Amin. Ya, saudara, jadikan Tuhan kekuatan kita. Ya. Andalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak mampu, ya, saudaraku, menghadapi masalah dengan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tapi ayat seterusnya mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Saudara-saudara, tidak mampu kita, saudara, ya, menghadapi masalah pergumulan hidup, saudara, tidak akan mampu. Ya,
Saudara, kita lihat, saya teringat ketika Daud menghadapi Goliat. Kekuatannya tidak sebanding, saudara. Sangat jauh perbedaannya. Daud sementara dia sudah berpengalaman di dalam peperangan. Sudah dilengkapi dengan alat-alat perang. Ya, saudaraku, baju-baju perang sudah dilengkapi dia. Tetapi Daud, dia tidak ada pengalaman dalam berperang. Tubuhnya pendek, saudara-saudara. Makanya ketika dia menghadapi Goliat, Goliat bilang, anjingkah aku sehingga engkau datang kepadaku hanya dengan itu, saudara-saudara, ya. Dengan tongkat. Saudara, namun Daud mengatakan, engkau datang dengan lembing, tombak dan segala hal. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan yang memberi dia kekuatan. Sehingga dia mampu mengalahkan Goliat yang sebesar itu. Demikian dengan hidup kita. Sebesar apapun pergumulan gelombang hidup kita. Ya, saudara, kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan, maka Tuhan yang akan berperang ganti kita. Ya. Kita akan melihat satu kemenangan yang luar biasa. Kita akan melihat satu janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Maka sebab itu, saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, ya, kita sebagai orang Kristen harus beda cara kita menghadapi kesulitan. Ya, saudara-saudaraku, pagi hari ini Tuhan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Jadi ada 3 hal bagaimana cara orang Kristen menghadapi kesulitan. Jadi yang pertama adalah dengan tenang kita hadapi kesulitan. Ya, karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, itu kata firman Tuhan. Dan yang kedua, ada sukacita, ya, ada puji-pujian, ada ucapan syukur yang keluar dari dalam kehidupannya karena dia ada di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu dia jadikan Tuhan sebagai kekuatan. Dia andalkan Tuhan sehingga dia boleh melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Sehingga ketika kita diperhadapi dengan hal-hal yang sangat sulit, Tuhan memberikan jalan keluar di pagi hari ini. Firman Tuhan datang bagi saya dan saudara. Dan dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Karena dia tidak mau saya dan saudara bergumul sendiri, menghadapi masalah kesulitan sendiri. Karena firman Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau bagi kami Tuhan. Alangkah dahsyatnya Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Kau tidak pernah membiarkan kami menghadapi kesulitan sendiri. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua seizin Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang melampaui kekuatan kami. Karena Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Memberikan semangat yang baru bagi kami. Memberikan motivasi bagi kami. Memberikan jalan keluar bagi kami. Sehingga ketika kami menghadapi kesulitan, kami tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami yang mendengar firman Tuhan. Sehingga itu akan menjadi kekuatan. Menjadi pengharapan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami berdoa mengucap syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, kami serahkan kepada host. Tuhan, Bapak Ibu, kita sangat diberkati oleh firman Tuhan dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Olga Mamoto, dan Bapak Ibu ya sangat up to date ya dengan situasi kondisi saat ini. Bapak Ibu, kita mengalami sama seperti keadaan yang dialami oleh bangsa Israel atau bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda saat itu. Tapi ada 3 hal kunci di mana kita bisa melewati berbagai masalah kesulitan yang saat ini mungkin sementara Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pertama, mari kita tenang, saudara. Amin. Ya. Amin. Dan sumber ketenangan itu Mazmur 62 tadi berkata hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Kedua, kita ada sukacita. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu kunci yang kedua Bapak Ibu ya. Tetap ya jaga passion kita, semangat kita. Ketika Tuhan izinkan kita harus melewati segala ujian ya, kesulitan, tantangan, jaga semangat kita, passion kita. Karena firman Tuhan berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sesulit apapun saudara, sesulit apapun masalah persoalan kita, kalau kita tetap semangat, kita punya passion karena ada Tuhan dalam hati kita, kita akan bisa melewati setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Dan hal yang ketiga, jadikan Tuhan itu sebagai sumber satu-satunya. Bukan salah satu sumber Bapak Ibu, tapi satu-satunya sumber. Jelas sekali firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 78, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Hanya kepada Tuhan. Si Tuhan luar biasa. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu kita kembali diberikan semangat yang baru lewat firman Tuhan. Mari terus kita mencari Tuhan, terus kita dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan hidup kita dan setiap persoalan hidup kita. Terima kasih Bu Gembala, Bu Pendeta Olga, pagi hari ini sudah menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa pengumuman dan juga persembahan Bapak Ibu ya. Saya ingin mensosialisasikan kembali Bapak Ibu untuk persembahan atau kas Menara Doa Segala Bangsa Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, kita punya visi misi, salah satunya adalah proyek Lumbung Yusuf, atau Bapak Ibu kita rindu sekali, walaupun mungkin pelayanan kita masih seperti saat ini, Tuhan percayakan, tapi kita punya mimpi yang besar, kita punya kerinduan yang besar, dan semua itu kita taruh kepada Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, kita bisa memberkati baik seluruh Injil Bapak Ibu, dan juga bagi anggota-anggota yang membutuhkan support, minimal Bapak Ibu kita memberkati untuk kebutuhan-kebutuhan kuota atau internet ya, sehingga mereka juga tidak terhalang untuk bisa join bersama-sama ya. Dan Bapak Ibu, kita ada ya, silakan kita bersama-sama melihat ya untuk persembahan kita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang
Menara Doa New Life ada 2 menyatakan rasa syukurku kalau di kota-kota atas segala berkat-Mu. Dan kalau untuk tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, sampai di desa-desa persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Ya, Bapak Ibu, jadi rekening MD New Life untuk BCA 1-15-90-44-1224 atas nama Ibu Magdalena Purwaningsih. Kemudian untuk BRI nomor rekening 52460101-100-5533 atas nama Stevi atau Ibu Stevi Weni Engka ya Bapak Ibu. Jadi kita terus berdoa juga untuk kas dari Menara Doa New Life. Tidak ada mustahil Bapak Ibu, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Saya sangat percaya ya kita dipercayakan Tuhan lewat bendahara-bendahara Tuhan ya bisa memberkati kas dari Menara Doa New Life. Ya, nanti sebentar sebelum doa penutup doa berkat, kita akan juga membawa bersama-sama menopang ya untuk kas MD New Life. Nanti Bapak Pendeta Cliff Harold yang akan pimpin Bapak Ibu ya. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, Kepala kita kan ku dalam bawa Tuhan. Mari kita berdoa. persembahanku yang terbaik. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami sudah boleh dikenyangkan kembali Bapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkami itu semua hidup Tuhan tetap bersandar kuat, tetap berpegang teguh. Sekalipun dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami tetap pegang teguh karena kami tahu Allah yang kami percaya kami sembah itu Allah yang hidup itu tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Kita tidak akan dipermalukan. Engkau senantiasa sertai kami Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Engkau juga berkati Bapa. Saudara kekasih kami, Ibu Olga yang telah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Bapa. Urapan-Mu yang sempurna itu. Urapan ganda di dalam nama Yesus. Sehingga lewat pendeta Olga Tuhan Yesus. Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dia sebagai gembala Bapa dalam satu gereja. Tuhan Yesus. Engkau berikan roh hikmat Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya. Sehingga dia tetap berjalan dengan hikmat yang dari surga. Dia terus dimampukan, dikuatkan. Tuhan Yesus berkati dia. Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang lapar dan haus. Datang di dalam gerejanya Bapa. Sehingga dia lihat bagaimana kasih kuasa. Penyertaan yang sempurna Tuhan. Senantiasa buat pendeta Olga Tuhan. Kau berkati keluarga besar mereka. Berkati semua Tuhan Yesus.
Lewat keluarganya Bapak, orang bisa mengenal Kristus. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Hamba serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus sertai dia selalu. Jaga tuntun pimpin dia di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami sekali lagi Tuhan Yesus, kami bangga. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Bangga Tuhan, bangga kami. Kami senantiasa diberikan nafas kehidupan. Kami terus diberikan kesempatan mau belajar dan belajar. Masuk terus di dalam firman Tuhan. Tenggelam terus di dalam Roh Kudus. Sehingga kami diubahkan Tuhan Yesus. Firman yang mengubahkan hidup kami. Firman yang mengingatkan kami. Sehingga kami berjalan terus, berjalan di jalan-jalan-Mu. Mengikuti perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Tuhan sekalipun begitu kami tahu tantangan, cobaan, rintangan begitu banyak yang kami hadapi. Tapi kami tetap teguh Tuhan Yesus. Kami tahu ya Bapa, kami tidak pernah sendiri. Kami senantiasa pasang Engkau di depan. Engkau sebagai skala prioritas dalam hidup kami. Engkau yang utama dan pertama dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap berdiri teguh. Karena ada roh yang dalam kami lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau tahu dengan keberadaan kami dan kebutuhan kami. Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus dikenyangkan. Dikenyangkan oleh firman-Mu. Kami tetap isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Isi terus Tuhan Yesus. Sehingga roh kami semakin besar. Daging kami semakin kecil. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu yang di pagi hari ini. Sehingga kami melakukan segala macam aktivitas kehidupan kami. Hati kami tetap bersorak-sorai. Kami tetap mengalami damai sukacita yang daripada-Mu. Tuhan Yesus yang tidak sama. Damai sukacita. Tidak sama dengan dunia diberikan. Tuhan terima kasih. Sebelum kami mau pulang. Kami Tuhan Yesus. Mereka mau mendengar. Mau terima berkat-Mu. Yang daripada-Mu ya Bapa. Marilah angkat kedua tangan dan terimalah berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan sumber kasih karunia dan damai sejahtera menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan Pak Ben. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah Zoom prayer meeting pagi hari ini di weekend ini lewat Menara 2 New Life. Dan Bapak Ibu, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu berikan kesempatan atau waktu kita langsung saja. Ada beberapa hal yang kita ingin evaluasi. Kita sudah ada 2 minggu, ya, sudah 8 kali kita ibadah ya, kalau tidak salah. Oke, Bapak Ibu. Pertama saya ingin evaluasi pertama adalah masalah waktu ya. Kalau kita sudah jalan 2 minggu ini, Senin pagi jam 6, Selasa jam 6 sore, Kamis jam 6 sore, dan juga Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu, kalau bisa Pak Hari, Pak Liman bisa ikut join, Pak ya. Apa ada yang ingin memberi masukan atau mungkin evaluasi saja, silakan. Ya, mungkin Pak Liman, masalah waktu Pak, silakan Pak. Ya, Shalom. Shalom Pak. Masalah waktu ya cukup baik Pak, saya rasa Pak, cukup jam 6 itu lumayan lah, tidak terlalu pagi, tidak terlalu Pak, tidak terlalu siang. Kalau saya mau bangun setengah 6 Pak, jadi kalau jam 5 mungkin sulit. Tapi saya lihat
bukan saya mengabaikan puji-pujian atau apa Pak ya. Kira-kira cuma jam 6 sampai setengah 7 itu aja kita lihat ya puji-pujian ya apa ya itu macam-macam itu Pak. Mungkin cuma dikasih waktu setengah jam, nggak terlalu lama sampai 1 jam Pak. Jadi memang terlalu lama. Sehingga firmannya juga di waktu setengah jam hingga jam 7 gitu Pak. Jam 7 dengan pengumuman mungkin jam 7:15 bisa selesai gitu Pak. Jadi nggak nyangkut sampai jam 8 banyak orang kerja. Persiapan jam 7 itu biasanya kalau hari Sabtu nggak apa-apa, hari Sabtu baru dapat, hari Selasanya banyak orang kerja gitu Pak. Itu cuma pagi itu supaya puji-pujian sama itu setengah jam firman Tuhan, kira-kira pengumuman juga seperempat jam. Itu mungkin usul saya Pak, usul. Kalau malam itu kira-kira jam 6 itu masih banyak orang kerja. Kalau mungkin Pak setengah 7. Dan sudah saya katakan setengah 7 sampai jam 7 ada puji-pujian, jam 7 setengah 8 bisa firman, jam setengah 8 lebih bisa selesai Pak. Itu waktu Pak. Tapi secara keseluruhannya cukup bagus Pak. Saya lihat ya WA-nya bagus, pembicaranya juga bagus, Pak Benyamin juga banyak hal nanti bisa terus berkembang. Itu Pak Benyamin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Liman. Jadi ada usulannya langsung saja saya Bapak Ibu. Jadi ibadah kita yang selama ini pertama ya untuk ibadah. Jadi kita dari kurang lebih sekitar 2 jam kita maksimalkan saja 1 jam, paling itu 1 jam setengah. Ya boleh ya Pak ya. Sudah kita sampai ngobrol-ngobrol jadi 1 jam setengah. Tolong itu pertama Bu Stevi tolong bisa dicatat untuk usulan dan evaluasi. Kemudian kita untuk waktu ya